Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Kita kembali lagi di hari ini dan pasnya bersama saya Iqbal Fatwa. Nah, pemirsa Opini senang sekali dan tentunya untuk Anda nih, sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya kasih tahu siapa narasumber spesial kita di hari ini. Nah, perlu juga saya informasikan untuk semua pemirsa Opini dan Sabang sampai Merauke, pokoknya seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan sekalipun, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel TVRI Bengkulu ya, biar bisa nonton opini ini di mana saja. Mungkin kalau nontonnya setengah-setengah, nah bisa lanjut nanti malam juga bisa di YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan seperti biasa nih, nah opini kita akan menghadirkan orang spesial dan tentunya di hari ini sudah hadir di tengah kesibukan beliau. Langsung kita undang ke studio opini untuk ngobrol-ngobrol yang pastinya akan membahas, wah ini sangat menarik sekali nih, apalagi berkaitan dengan kita semua nih sebagai konsumen, sebagai orang-orang Indonesia, sebagai orang-orang Bengkulu khususnya. Nah, sudah hadir tentunya di studio opini ada Ibu Ayu Laksmi Cynthia Dewi. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Nah, tak kenal maka tak sayang pemirsa opini. Dan Ibu Ayu ini adalah Kepala OJK Bengkulu. Lah, luar biasa. Bu Ayu sekali lagi terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Ayu. Bu Ayu apa kabar Bu Ayu, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita panjang lebar nih Bu Ayu, kita kan hari ini mau ngobrol mengenai tema kita melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, seperti apa teknisnya? Waduh, kalau berbicara teknis cukup berat Bu ya, tentang perlindungan konsumen. Lumayan, karena emang lagi marak juga. Lagi ya. marak betul. Sangat-sangat butuh nih masyarakat sekarang untuk penipuan kan makin Oh banyak. betul, scam bahasa sekarang Bu ya. Scamming, waduh ini salah-salah ketik link habis semua. Data-data pribadi semua, terus juga keuangan perbankan kita semua. Nah, seperti apa? Kok kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus bagaimana langkah dari OJK? Nah, kita akan ngobrol bersama Ibu Ayu. Tapi sebelum itu, saya mau kenalan lebih dalam lagi sama Bu Ayu. Bu Ayu, untuk di Bengkulu ini Bu Ayu, sudah kurang lebih berapa lama Bu Ayu? Saya insya Allah Juni nanti itu 1 tahun di. Oh 1 tahun, wah luar biasa. Ulang tahun yang pertama berarti. Ulang tahun pertama. Ulang tahun yang pertama. Alhamdulillah enjoy. Enjoy Bu ya. Oke. Gimana Bu? Kalau pertama kali nih kita ngajak Bu Ayu nih untuk ke 1 tahun yang lalu nih, pertama kali menginjakan kaki di Bengkulu, terus untuk mulai dari makanan mungkin, terus juga dengan teman-teman warga yang ada di Bengkulu di sini, gimana Bu rasanya? Ada perbedaan nggak sama mungkin dari tempat asal Bu Ayu? Nggak jauh banyak beda ya, kan saya juga asalnya dari Palembang juga. Oh oke, Wong Kitogalo. Wong Kitogalo. Dan memang udah nggak asing lah untuk dengan OJK Bengkulu karena dinas di Palembang kan juga membawahi Bengkulu juga gitu kan. Sebagai kantor koordinator, jadi Palembang itu membawahi Bengkulu, Lampung, Jambi dan Pangkal Pinang. Jadi udah nggak asing lah dengan Bengkulu. Sering berapa kali dinas ke Bengkulu juga. Oke, sudah terbiasa. Nggak taunya sekarang ditempatkan di Bengkulu. Berarti mungkin itu pada saat itu Bu Ayu sengaja nih dari pimpinan ditugaskan sering ke Bengkulu. Ternyata sudah ada plan. Mungkin jalannya ya. Jalannya. Oke, nah Bu Ayu cerita sedikit dong Bu. Ibu Ayu hingga akhirnya untuk bergabung di OJK ini. Awalnya kan saya di Bank Indonesia Mas Ibai. Terus 2010 saya ditugaskan sebagai pengawas bank dan 2011 kan keluar undang-undang pembentukan OJK. Sehingga saat itu saya pegawai BI yang ditugaskan ke OJK. Ini masih penugasan. Baik. Kemudian kan disuruh milih tuh mau balik ke BI atau terus ke OJK. Karena saya ngerasa saya udah spesialis ya di pengawas bank. Ya mungkin memang udah jalannya saya harus ke OJK gitu, meneruskan lah sebagai pengawas. Oke, nah ini juga informasi juga nih untuk pemirsa opini. Jadi awal mulai berarti Bu Ayu untuk OJK ini adalah teman-teman yang dari Bank Indonesia ini pada saat itu mungkin ditugaskan gitu ya. Karena kan memang dulu kan pengawasan bank kan emang di BI. Bank Indonesia, dilakukan kewenangannya di BI. Kemudian kan keluarlah undang-undang OJK bahwa pengawasan pengaturan perbankan dari BI dialihkan ke OJK. Sehingga kami yang saat itu saya posisinya di pengawas bank,
ditugaskan lah melanjutkan dulu ke OJK masih berstatus pegawai BI. Nah, next-nya kan disuruh milih nih, balik ke BI atau lanjut ke OJK, karena saya ngerasa ya udahlah saya udah terlanjur nyaman juga di OJK ya mungkin akhirnya nyampe lah ke OJK Bengkulu. Oke, jadi seperti itu. Berarti memang kalau dulu pengawasan itu dari BI gitu, jadi memang harus benar-benar pemerintah bentuk satu lembaga yang memang benar-benar fokus untuk melakukan pengawasan itu tadi, Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Berarti kalau untuk dari background Ibu Ayu, zaman kuliah dulu nih dari perekonomian nih, Bu? Sebetulnya saya ya manajemen ekonomi. Sinkron jadi ya. Terkadang kan ada nih, Bu, yang hukum tahu-tahu ke perbankan gitu. Ya, tapi emang dibutuhkan juga loh Mas Ibay untuk hukum, karena kan sekarang pengaduan-pengaduan pasti kita berkaitan dengan tindakan hukum ya. Nah, itu juga dibutuhkan sekarang. Gitu. Pertanian mungkin ada juga nggak, Bu? Nah, kalau di OJK Bengkulu ada juga nggak, Bu? Yang background untuk teman-teman background ada. di hukum atau bahkan mungkin di pertanian nih yang biasa. Macam-macam kita. Oh, macam-macam. Oke, jadi siapa tahu kan ada yang pengaduan tentang pertanian gitu, Bu ya. Wah, kebun saya nih. Tahu-tahu gitu, kok bisa omsetnya menghilang segala macam gitu. Nah, berbicara ini, Bu Ayu, tentang melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat nih. Yang pertama kali ingin saya tanyakan sama Bu Ayu adalah apa itu, Bu, untuk tugas utama dari otoritas jasa keuangan itu? Baik, Mas Ibay. Sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan OJK nomor 21 tahun 2011, bahwa tugas OJK itu adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi. Mengatur dan mengawasi adalah mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, gitu ya. Perbankan udah tahu lah ya. Kalau non perbankan ya pasar modal, perasuransian, pembiayaan. Termasuk itu juga, Bu ya, pinjol-pinjol gitu ya. Biasanya kan ada di bawah tuh sudah lisensi OJK gitu. Iya, itu semua diatur oleh dan diawasi oleh OJK dan melindungi. Nah, ini yang tadinya belum ada di lembaga yang sebelumnya. Di OJK sudah ada klausul melindungi. Dan ini juga melindungi konsumen dan masyarakat ya. Dan ini juga makin dikuatkan lagi dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK, bahwa fungsi OJK itu adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Sehingga bergerak dari situ kita banyak melakukan beberapa langkah-langkah untuk seperti tadi penipuan dan sebagainya, karena ada amanah tadi ya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, kalau di awal-awal dulu berarti menjadi tempat curhat, tempat pengaduannya masyarakat yang merasa bisa saja tertipu atau pengen dilindungi. Berarti banyak yang ngadu pada saat awal dulu, Bu ya. Seperti kantor polisi gitu. Bu, tolong Bu gitu. Iya, sampai sekarang banyak Mas Iba yang datang langsung ke OJK ataupun online. Jadi sampai untuk 4 bulan ini aja nih, dari Januari sampai dengan April ini sudah sekitar 182 pengaduan ya. Untuk di wilayah Provinsi Bengkulu? Iya. Umumnya tentang perbankan sih pengaduannya, gitu. Dan juga ada yang lain-lain lah, yang asuransi, yang apa banyak juga. Cukup banyak. Jadi kalau kebetulan di Bengkulu bisa langsung ke OJK. Kalau jauh dari OJK Bengkulu bisa online aja. Oh, bisa online, tetap bisa online. Bisa online. Oke. Nanti teman-teman pemirsa Opini juga bisa langsung mengunjungi websitenya langsung. Jika mungkin jauh nih dari Kota Bengkulu, mungkin dari Kabupaten Kaur atau juga Kabupaten Mukomuko, bisa melalui online. Mungkin kalau juga kurang puas di online, pengen ngobrol langsung. Biasanya kan kalau tatap muka itu rasanya lebih tersalurkan gitu, curahan hati. Nah, bisa juga langsung datang ke kantor OJK. Berarti kalau untuk kantor OJK nih, Bu Ayu, kantor OJK kita itu berada di Jalan Pembangunan. Jalan Pembangunan, oke. Nah, depan kalau Taman Budaya. Wah, nah kalau warga Kota Bengkulu pasti sudah tahu nih, biasa tempat lalu lalang setiap harinya. Nah, kalau untuk warga di luar Kota Bengkulu bisa langsung, atau yang biasa dikenal dengan Taman Budaya. Nah, di depannya maju sedikit, nah di situ ada kantor OJK Bengkulu. Nah, kalau untuk ininya dulu nih Bu Ayu, untuk step-stepnya nih. Misalnya saya nih merasa di perbankan, wah ini kenapa kok saldo saya tiba-tiba lenyap gitu, untuk di
scam di link saya tidak pernah mengklik gitu. Tahu-tahu kok hilang aja, berkurang aja. Nah, apakah bisa langsung ke OJK ataukah mesti ke kantor polisi dulu buat surat laporan pengaduan atau seperti apa untuk mekanisme pengaduannya, Bu? Ini pengaduannya seperti apa ya, Mas? Kalau pengaduan misalnya pernah pinjam kredit gitu kan, terus kok saya anggap udah lunas tapi nggak lunas, itu juga bisa langsung ke kami atau juga bisa ke kontak OJK juga 157 atau juga ke nomor handphone juga bisa 081 157 157 157 gitu, atau juga ke email website dari OJK, Bu ya? Iya. Oh, berarti email ini dari kita pelapor masyarakat untuk bisa ngirim ke email gitu untuk memberikan aduannya gitu, Bu ya, terkait mungkin perbankan itu tadi. Iya, betul. Apa yang masyarakat kurang nyaman dengan pelayanan lembaga jasa keuangan itu bisa langsung disampaikan. Oke. Nah, kalau untuk biasanya nih, Bu, kalau untuk di Provinsi Bengkulu sendiri kan yang bisa dibilang untuk di paling banyak untuk masalah perbankan. Nah, yang biasanya masyarakat adukan itu terkait apa, Bu, untuk perbankan? Apakah memang seperti contoh kasus tadi nih, uang saldonya gitu di tabungannya tiba-tiba hilang, atau mungkin ada namanya yang digunakan oleh oknum itu tadi yang tidak bertanggung jawab itu. Macam-macam ya. Macam-macam pengaduan ya tadi mungkin udah minjem tapi ngerasa udah lunas, kok nggak lunas-lunas, atau juga mungkin dia ngerasa berat dengan jumlah angsuran yang sekarang disampaikan ke banknya, banknya mungkin apa ya nggak kurang menanggapi, jadi merasa kurang ini itu banyak macam lah. Keluhan-keluhan masyarakat yang kami terima macam-macam sekali. Nah, seperti apa nih pemirsa Opini untuk kita sebagai masyarakat untuk bekerja sama juga untuk mengadukan ke OJK? Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini, obrolan pas di sini.